warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai tanya jawab tentang capaian pembelajaran di dalam kurikulum baru 2022. Apa bedanya capaian pembelajaran dengan standar nasional pendidikan? Atau mungkin bagaimana kedudukan capaian pembelajaran ini dibandingkan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar di dalam pembelajaran. Nah, ikuti terus videonya, jangan di skip untuk tahu informasi lengkapnya ya. Capaian pembelajaran atau disingkat CP itu merupakan hal baru di dalam kurikulum baru 2022. Makanya sering sekali timbul ya pertanyaan, tanya dan jawab mengenai apa itu capaian pembelajaran. Nah, untuk itu pertanyaan yang pertama yang muncul adalah apa sih yang dimaksud dengan capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dirangkaikan sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh dari suatu mata pelajaran. Jadi yang dikehendaki capaian pembelajaran ini bukan hanya berwujud nilai tetapi utuh ya, dari mulai pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian pertanyaan yang biasanya muncul adalah apakah CP menggantikan standar kompetensi lulusan? CP bukan pengganti SKL atau STPPA dalam kerangka kurikulum. CP kedudukannya di bawah NSP atau Standar Nasional Pendidikan, setara dengan KI KD dalam kurikulum 2013. Jadi CP setara dengan KI KD dalam kurikulum 2013. Pertanyaan selanjutnya, jika CP setara dengan KI KD, bagaimana dengan SKL sebagaimana acuan dalam mengukur kompetensi lulusan dari satuan pendidikan yang diganti? SKL tetap menjadi acuan untuk mengukur kompetensi lulusan. Jadi SKL tetap dipakai sebagai acuan ya. Kemudian pertanyaan lanjutan adalah mengapa CP mengintegrasikan kembali keterampilan, pengetahuan, dan sikap? Jawabannya adalah kompetensi adalah rangkaian dari pengetahuan, keterampilan, dan disposisi sikap tentang ilmu pengetahuan, sikap terhadap belajar atau dorongan untuk belajar, menggali konsep lebih dalam, jadi tidak sepatutnya untuk dipisahkan. Mengapa CP disusun per fase? Sebuah penyederhanaan agar siswa memiliki waktu yang memadai untuk menguasai kompetensi. Guru dan sekolah bisa lebih leluasa untuk menyesuaikan pembelajarannya sesuai dengan kondisi siswa. Peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan pencapaian atau teaching at the right level. Kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajarnya karena CP dibuat dengan memperhatikan fase-fase perkembangan anak. Jadi tiap fase itu tentu memiliki capaian pembelajaran yang berbeda. Kemudian apa yang dimaksud dengan teaching at the right level? Teaching at the right level adalah salah satu semangat di Merdeka Belajar, di mana pengajaran pada peserta didik disesuaikan dengan tingkat capaian atau kemampuan awalnya.
Guru melakukan asesmen terhadap level pembelajaran peserta didik, mengelompokkannya sesuai dengan yang memiliki tingkat capaian dan kemampuan yang serupa, dan memberikan intervensi pengajaran dan beragam aktivitas pembelajaran sesuai dari level pembelajarannya tersebut, bukan hanya melihat dari usia dan kelasnya. Mengajarkan kemampuan dasar yang perlu dimiliki peserta didik dan menelusuri kemajuannya. Jika anak berada di kelas 4 SD, namun kemampuan dasar yang dimiliki belum sampai ke level yang diharapkan pada level kelas tersebut, maka guru perlu memberikan intervensi yang sesuai dengan kemampuan peserta didik saat itu, menuntaskan kebutuhan belajarnya dan tidak memaksakan pengajaran yang ada di level kelas 4. Bagaimana cara guru mengajarkan siswa untuk mengembangkan kompetensi dan bukan hanya mengajar konten? Nah, guru menganalisis kompetensi yang ada di capaian per fase lalu menurunkannya pada kompetensi yang dicapai siswa di kelas yang diajarnya. Kompetensi ini disusun secara berjenjang dari awal tahun hingga akhir tahun. Guru kemudian menurunkan kompetensi ini dalam indikator capaian kompetensi untuk diukur dalam asesmen, bisa dalam bentuk lembar amatan atau bentuk asesmen yang lain. Secara intensif, transparan, dan personal, guru juga berkomunikasi dengan siswa dan orang tua selama proses pembelajaran terkait dengan hasil asesmen diagnosis, formatif, dan sumatif ya. Selanjutnya, guru bekerja sama dengan guru BK untuk mengidentifikasi potensi siswa dan strategi untuk memfasilitasi pengembangan potensi tersebut. 20-30% jam pelajaran dari setiap mapel dialokasikan untuk proyek penguatan pelajar Pancasila. Dengan demikian, apakah implementasi proyek ini akan per mapel atau terintegrasi atau kolaborasi antar mapel? Ya, target utama proyek adalah penguatan profil pelajar Pancasila sebagai tujuan jangka panjang pembelajaran. Oleh karena itu, tujuan proyek ini tidak berkaitan langsung dengan konten atau capaian pembelajaran dari mapel yang sedang dipelajari. Dalam implementasinya, guru kelas dan guru mapel berkolaborasi dan fokus pada pencapaian dimensi profil pelajar Pancasila dalam perencanaan dan fasilitasi kegiatan proyek ini. Dalam rangkaian kegiatan, siswa akan menggali pemahaman, mencari solusi mengenai isu-isu yang dikemas dalam 7 tema berdasarkan SDG. Berbagai macam keterampilan dan pengetahuan akan dikembangkan untuk pendalaman isu, penyelesaian masalah, dan tidak terpisah-pisah mata pelajaran. Nah, nih, bagaimana bentuk pelaporan hasil proyek? Nanti perkembangan profil pelajar Pancasila akan dilaporkan dalam rapor terpisah dari intrakurikulum. Dalam raport ini akan termasuk elemen dimensi profil pelajar Pancasila yang dipilih sebagai tema. Nah, terkait dengan capaian pembelajaran, saya kira sudah cukup ya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ini menjawab berbagai penasaran Bapak Ibu tentang capaian pembelajaran dan hubungannya apa dengan profil pelajar Pancasila. Nah, terima kasih. Nah, bagaimana? Jadi lebih tahu bukan? Jadi jangan lupa ya, yang belum subscribe Perincelan Education, segera subscribe, klik tombol like-nya, kemudian tombol subscribe, dan juga jangan lupa hidupkan tombol loncengnya sehingga informasi-informasi terbaru dari ini channel segera dapat teman-teman dapatkan. Nah,
Terima kasih untuk selalu setia menonton Rini Channel Education ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.